Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadzun Hasanah dari Prodi Pendidikan Luar Biasa kelas 1A NIM 20201862002B0040, dosen pengampu Bunda Sugihartati. Di sini saya izin untuk menyampaikan sedikit materi tentang ilmu kealaman dasar. Yang pertama yaitu memahami konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan alam. Dalam kemampuan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kemampuan kognitif, mampu menganalisis konsep-konsep ilmu pengetahuan alam. Yang kedua kemampuan psikomotorik, terampil sehingga mampu membuat pembelajaran secara alamiah dan secara umum. Kemudian yang terakhir yaitu kemampuan afektif, mampu mengelola pembelajaran hakikat dengan ruang lingkup ilmu kealaman dasar. Kemudian saya lanjutkan membahas tentang latar belakang ilmu alamiah dasar dalam kehidupan masyarakat. Dengan lebih mudahnya lagi, kita bagi menjadi 11 bagian. Yang pertama yaitu tujuan dan fungsi ilmu alamiah dasar, yang kedua latar belakang ilmu alamiah dasar, yang ketiga pengertian ilmu alamiah dasar, yang keempat peranan ilmu alamiah dasar dalam kehidupan masyarakat, yang kelima lahirnya ilmu alamiah dasar, yang keenam metode atau cara dan implementasinya, yang ketujuh keterbatasan ilmu alamiah dasar, yang kedelapan filsafat ilmu alamiah dasar, yang kesembilan bahasa ilmu alamiah dasar, yang kesepuluh keterbatasan ilmu alamiah dasar, yang terakhir yaitu yang 11 pembagian ilmu pengetahuan. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu tujuan dan fungsi ilmu alamiah dasar sebagai berikut. 1. Memperkenalkan konsep-konsep ilmu pengetahuan. Yang kedua, memberikan wawasan pengertian, pengetahuan, dan apresiasi terhadap objek dan cara pemikiran. Yang ketiga, memberikan bekal untuk memanfaatkan barang-barang. Dan yang keempat, mengembangkan interaksi yang selaras, disiplin ilmu eksas. Itu adalah sedikit tujuan dan fungsi ilmu alamiah dasar. Kemudian yang kedua yaitu membahas tentang latar belakang ilmu alamiah dasar. Kita bagi menjadi 2 yaitu manusia dengan segala keunikannya. Sebagai makhluk hidup lainnya, manusia memiliki kemiripan baik secara morfologis, autonomis, termasuk juga mekanisme organis, seperti manusia itu butuh makan dan minum, manusia butuh bernafas, manusia juga berkembang biak dan bergerak. Namun bedanya manusia dengan hewan, kalau hewan itu rasa ingin tahunya menetap, sedangkan manusia itu menggunakan kemampuan otaknya untuk melakukan penalaran, pemikiran logis, dan analisis. Manusia juga dibekali oleh akal sehingga rasa ingin tahunya itu terus berkembang dan tidak bisa terpuaskan. Begitu juga dengan panca indera, itu juga melatar belakangi ilmu alamiah dasar. Yang kedua yaitu mitos. Mitos adalah gabungan dari kombinasi antara pengalaman dan kepercayaan. Mitos ini dapat diterima karena keterbatasan, peneladaan hasrat, dan ingin tahu. Itu adalah latar belakang ilmu alamiah dasar. Saya lanjutkan yang ketiga yaitu pengertian ilmu alamiah dasar. Ilmu alamiah dasar itu berasal dari 3 suku kata, yaitu alam itu artinya sesuatu kumpulan yang sistematis dari pengetahuan, sedangkan alamiah artinya terjadi dengan sendirinya, dan dasar adalah permulaan suatu bentuk. Jadi ilmu alamiah dasar ini pengetahuan dasar yang mempelajari alam semesta, dan sebagai konsep awal terbentuknya ilmu alamiah dasar yang dipelajari dengan metode-metode dan prinsip-prinsip yang tak lepas dari kenyataan, seperti contohnya sendok, piring, garpu, itu kan satu kesatuan yang tidak pernah bisa dipisahkan. Kemudian saya lanjut keempat yaitu peranan ilmu alamiah dasar dalam kehidupan masyarakat. Ada beberapa peranan ilmu alamiah dasar sebagai berikut. Yang pertama, ilmu yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, ilmu yang dapat menaikkan kualitas mutu produksi. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan alam. Yang keempat, meningkatkan sistem transportasi dan komunikasi. Yang kelima, memberikan ilmu tentang kesehatan. Itu semua peranan dalam kehidupan manusia atau masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu lahirnya ilmu alamiah dasar. Jadi seperti panca indera, rasa ingin tahu, keunikan manusia itu sebagai suatu lahirnya ilmu alamiah dasar. Kemudian lanjut yang keenam yaitu metode atau cara dan implementasinya. Adapun langkah pemecahan atau prosedur sebagai berikut. 1. Penginderaan seperti merasakan, mendengar, melihat. Yang kedua, masalah dan problema, yaitu menemukan masalah dengan mengemukakan pertanyaan seperti bagaimana, apa, mengapa. Dan yang ketiga, hipotesis. Hipotesis itu jawaban pertanyaan sementara terhadap pertanyaan yang kita ajukan. Dan yang keempat, eksperimen. Eksperimen itu ilmu alamiah dan ilmu non-alamiah dapat dipisahkan. Yang terakhir yaitu teori. Teori itu bukti eksperimen merupakan langkah awal ilmiah berikutnya. Jadi kita sebagai calon ilmuwan itu harus punya sifat jujur, terbuka, toleran, skeptis, pemberani, optimis, dan kreatif. Kemudian kita lanjut yang nomor 7 yaitu keterbatasan ilmu alamiah dasar. Dalam keterbatasan ilmu alamiah dasar ini memperhatikan beberapa hal. 1. Bidang ilmu alamiah dasar. Bidang alamiah dasar ini menentukan metode ilmiah karena wahana metode ilmiah dapat diterapkan. Yang kedua, ilmu alamiah dan nilai. Ini tidak menentukan moral atau nilai suatu keputusan manusia. Yang ketiga, tujuan ilmu alamiah untuk membentuk dan menggunakan teori. Kemudian yang 8 yaitu filsafat ilmu alamiah. Ada 4 pandangan filsafat ilmu alamiah dasar sebagai berikut. 1. Pandangan vitalisme. 2. Pandangan mekanisme. 3. Pandangan agnotisme. 4. Pandangan Pancasila. Saya jelaskan pandangan vitalisme itu suatu doktrin yang menyatakan adanya kekuatan di luar alam. Kekuatan ini memiliki peranan yang esensial mengatur segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Kemudian pandangan mekanisme. Penyebab segala gerakan di alam semesta ini karena hukum alam. Yang ketiga, pandangan agnotisme untuk menghindari pertentangan vitalisme dan mekanisme. Yang keempat, pandangan Pancasila, paham yang menjebati dua aliran yang menyatakan bahwa alam dan hukumnya itu terjadi karena ciptaan Allah atau Tuhan. Yang kesembilannya itu bahasa ilmu alamiah dasar. Bahasa ilmu alamiah dasar ini bahasa kesatuan yang utuh sebagai bentuk bahasa ilmu alamiah yang merupakan bahasa universal. Contohnya seperti kalau di Indonesia itu contohnya air, tapi kalau di Inggris itu water. Dan yang 10 yaitu keterbatasan indera manusia seperti indera pendengaran, indera penciuman, indera pengecapan, indera pembauan, kulit. Jadi manusia mempunyai kisaran batas yang sangat terbatas terutama terhadap cepat atau lambatnya benda yang bergerak. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-11, pembagian ilmu pengetahuan dibagi menjadi 3 yaitu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Saya jelaskan satu persatu. 1. Pengetahuan sosial, yakni membahas hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial. Contohnya ilmu psikologi, ilmu antropologi, ilmu pendidikan, ilmu sejarah, ilmu ekonomi, dan ilmu sosiologi. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan alam, yakni membahas tentang alam semesta yang dengan semua isinya. Contohnya ilmu fisika, kimia, ilmu biologi. Kemudian yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan bumi dan antariksa tentang
bumi sebagai salah satu anggota tata surya. Contohnya ilmu geologi dan ilmu astronomi. Kemudian saya lanjutkan ke perkembangan manusia. Manusia itu tentunya memiliki organ yang sangat penting, terutama pada otak. Manusia memiliki potensi untuk berkembang agar dapat berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian manusia ini juga bergerak. Dan kemudian tahap secara pengetahuan manusia ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tahap ilufila positif. Yang kedua tahap filsafat atau fisik atau abstrak. Yang ketiga yaitu tahap positif atau ilmiah. Jadi tahap ilufia ini manusia ini selalu berusaha untuk mencari dan menemukan sebab, tetapi selalu dihubungkan dengan kepercayaan yang gaib. Dan tahap filsafat ini merupakan suatu tahapan di mana semua manusia itu tetap mencari sebab utama dan tujuan. Kemudian yang terakhir tahap positif atau ilmiah, di mana manusia ini mampu untuk berpikir positif atas dasar pengetahuan yang telah dicapai. Kemudian saya akan membahas tentang perkembangan manusia di akhir zamannya. Jadi kita bagi menjadi 4, yaitu zaman purba, zaman Yunani, zaman pertengahan, dan zaman modern. Pada zaman purba semua manusia pada saat itu bercocok tanam, beternak, dan semua itu adalah pengalaman untuk mengalami alam semesta. Kemudian yang kedua yaitu zaman Yunani. Zaman Yunani itu ada berapa pakan? Di antaranya Thales, Pythagoras, Aristoteles. Itu pakan pada zaman Yunani. Kita lanjut yang ketiga yaitu zaman pertengahan. Zaman pertengahan banyak sekali metode eksperimen yang dikembangkan menyangkut bidang kedokteran, bidang kimia, bidang biologi, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi lain-lain. Yang terakhir yaitu pada zaman modern. Pada zaman modern ini banyak sekali pertemuan-pertemuan yang didukung oleh alat yang canggih, yang lebih canggih dan lebih baik. Nah, kalau zaman modern itu yang kita lakukan saat ini zaman modern. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.